Bab 277. Halo, Paman Polisi. Keluhan di dunia hiburan, Vanessa Xiao tidak suka membiarakannya dengan kakak-kakaknya. Setiap kakak-kakak melihat berita tentang dirinya, dan bertanya pada dirinya, Vanessa Xiao hanya akan mengatakan itu hal kecil, tidak perlu memedulikannya. Dan baginya, berita-berita itu memang hal kecil. Jika benar-benar merepotkan, dia hanya perlu keluar dari dunia hiburan saja. Mereka berdua selesai makan. Ketika berjalan keluar dari restoran, Vanessa Xiao dengan naluriah memandang ke segala arah, kemudian dia mengerutkan alisnya, dan berkata, tidak heran semua orang menyebut pada paparazzi itu seperti anjing, karena hidung mereka lebih tajam dari anjing. Ketika dia masuk ke restoran bersama Louis Lu, dia sudah melihat ada beberapa orang yang mencurigakan, lalu ketika keluar dia menyadari orang-orang itu masih ada, jadi sudah jelas mereka sedang mengikutinya. Louis Lu sejak awal juga sudah menyadarinya, dia tersenyum dan berkata, mereka itu memang hebat, meskipun kamu mengenakan masker, mereka masih bisa menemukanmu. Mungkin mereka sudah mengikuti kita sejak kita keluar dari lokasi syuting. Bagaimana jika aku memberikan kamu kunci apartemen dahulu, kamu menginaplah dahulu satu malam di apartemen aku, atau bagaimana jika kamu menginap bersama tim direktur di hotel? Vanessa Xiao sendiri akan menginap di hotel bersama tim, jadi dia tidak mencemaskan dirinya. Dia juga tidak takut tentang gosip, jika bukan karena khawatir menarik perhatian orang lain. Saat ini Vanessa Xiao sudah akan melepaskan maskernya, dan membiarkan para paparazzi itu memotret dirinya yang sedang merangkul tangan Louis Lu. Mengenai berita apa yang akan mereka sebar, dia tidak akan peduli. Yang dia khawatirkan adalah, dia khawatir para paparazzi ini akan mengganggu kakak-kakaknya. Sekarang Louis Lu sudah diperhatikan, dia khawatir setelah Louis Lu pulang, Louis Lu akan menarik mereka ke rumah, lalu mengganggu kehidupan Hailey Ye dan yang lainnya. Karena itu Hailey Ye memberikan Louis Lu kunci, memintanya tinggal di apartemennya, atau sekalian saja tinggal di hotel bersama tim direktur. Kakak keenam, kamu sendiri juga tahu dengan kemampuanku, para bajingan-bajingan itu tidak akan bisa mengikutiku. Louis Lu berkata dengan acuh tak acuh. Vanessa Xiao teringat ketika Louis Lu memeluknya sembari mendaki gunung, lalu dia mengangguk dan berkata, tentu saja aku mempercayai kemampuanmu, namun kita tetap harus berhati-hati. Lebih baik kamu tetap mengambil kunciku, jika kamu tidak bisa terlepas dari mereka, maka kamu tinggal di apartemen aku saja. Lagi pula aku memiliki banyak rumah, jadi tidak masalah jika terekspos satu. Banyak rumah. Louis L merasa kagum, kehidupan orang kaya benar-benar semudah itu, jadi dia berkata, kakak keenam, kenapa pekerjaan sebagai artis ini sudah seperti pencuri, sehingga memiliki banyak tempat untuk bersembunyi? Hehe. Semua itu dipaksa oleh para paparazzi tersebut. Di waktu yang akan datang jika ada kesempatan, aku pasti akan memperkenalkan kamu pada Taiko Tian. Jika ingin membicarakan menghindari masalah, dia baru ahlinya, mungkin saja kalian berdua bisa saling bertukar pengalaman. Vanessa Xiao bertanya dengan penasaran, Taiko Tian siapa? Adik guruku, dia bibi guruku. Louis Lu menjawab, adik dari Genko Tian. Kalau begitu bukankah dia seseorang yang sangat hebat? Hebat. Louis Lu tiba-tiba tersenyum dan berkata, tentu saja hebat, aku tidak pernah melihat wanita aneh yang seperti itu. Aneh karena rata. Vanessa Xiao berkata dengan lugu, aku sangat menantikannya. Louis Lu pada akhirnya tetap menerima kunci dari Vanessa Xiao. Lalu dia menemani Vanessa Xiao kembali ke lokasi syuting, dan dirinya pergi sendiri. Dan tentu saja, saat ini Louis Lu segera diikuti oleh seorang paparazzi.
Para paparazzi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk mengamati Vanessa Xiao dan orang yang lain di lokasi syuting. Yang kedua adalah untuk mengamati Louis Liu yang dekat dengan artis besar ini. Bagi tim paparazzi, pemuda ini terlihat memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Vanessa Xiao. Jika dapat mencari tahu latar belakangnya, mereka pasti akan memiliki berita yang istimewa lagi. Namun bagaimana mungkin Louis Liu tidak tahu dirinya sedang diikuti seseorang? Sebenarnya dia dapat dengan mudah bebas dari paparazzi tersebut, namun tiba-tiba dia memiliki ide yang lebih baik, jadi saat ini dia tersenyum jahat. Saat ini tubuh Louis Liu melesat, kemudian masuk ke sebuah gang kecil. Di dalam gang terdapat pintu dengan tirai yang tergulung setengah. Seorang wanita dengan rambut bergelombang sedang duduk di depan pintu. Dia duduk dengan kaki yang memakai stoking hitam, lalu dia mengenakan rok pendek yang menunjukkan kakinya. Ketika melihat Louis Liu yang tampan ini berjalan mendekat, mata wanita itu tiba-tiba bersinar. Dia segera bersiul kepada Louis Liu. Louis Liu mendekat dan berbincang dengan wanita tersebut. Paparazzi itu mengikuti Louis Liu ke depan gang, kemudian dia menoleh ke dalam, dan melihat Louis Liu sedang berbincang dengan seorang wanita. Seketika dia merasa senang, lalu dia tidak berhenti memotret dengan kameranya. Pria misterius yang bergandeng tangan dengan Vanessa Xiao, ternyata pergi mencari parkour. Ini pasti akan menjadi berita yang menghebohkan. Paparazzi dengan nama samaran Blackie ini merasakan dirinya telah menemukan kesempatan untuk naik jabatan, jadi dia tidak berhenti mengambil gambar. Di waktu yang bersamaan ekspresinya juga terlihat jijik. Seseorang yang dapat begitu dekat dengan Vanessa Xiao, menunjukkan Louis Liu ini memiliki latar belakang yang tidak biasa, namun ternyata dia datang ke gang kecil ini untuk mencari pelacur. Seleranya benar-benar aneh. Seharusnya kamu ini bisa mencari wanita yang berkelas. Jika masih tidak bisa, setidaknya kamu masih bisa mencari wanita-wanita yang tidak di dalam gang kecil seperti ini. Selera apa ini? Blackie terlihat jijik, dan ketika melihat Louis Liu masuk ke dalam rumah wanita itu, dia memutuskan untuk berjalan mendekat, untuk mengambil gambar yang lebih jelas. Namun ketika baru tiba di pintu masuk, tiba-tiba dia tertarik masuk. Blackie terkejut, matanya melebar, dan menyadari orang yang menariknya ke dalam adalah Louis Liu. Kamu. Blackie baru ingin bicara, namun tiba-tiba dia cahaya berkilau, dan selanjutnya dia kehilangan kemampuan untuk berpikir. Saat ini Louis Liu merebut kamera dari tangannya, lalu berkata kepada wanita itu dengan tersenyum, saudara aku ini pemalu, dia tidak berani masuk, jadi aku harus memaksanya. Tadi Louis Liu membelakangi wanita itu, jadi dia tidak melihat Louis Liu merebut kamera dari tangan Blackie, dan ketika mendengar Louis Liu berkata seperti itu, wanita itu mengedipkan matanya dan berkata, aku mengerti, pria tampan, aku pasti akan melayani saudara kamu itu hingga dia puas. Louis Liu mengangguk, kemudian berjalan keluar. Setelah berjalan keluar dari gang, Louis Liu menghancurkan kamera di tangannya, kemudian dia juga mengeluarkan ponsel untuk menelepon. Halo, Paman Polisi, aku ini rakyat yang baik hati. Bersambung.